Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan bahas salah satu pemain Asia terbaik yang bermain di Eropa, Kim Min-jae. Kim Min-jae tampil gemilang sepanjang musim 2022-2023 bersama Napoli dan berhasil mengantarkan Il Partenopei merengkuh Scudetto ketiga kalinya setelah penantian 33 tahun. Hal ini membuatnya menjadi incaran banyak tim pada bursa transfer kali ini. MU menjadi salah satu tim yang tertarik kepadanya meski dikabarkan juga belum memberikan penawaran resmi. Pun begitu, kabar terbaru menyebutkan Kim Min-jae kali ini sudah menjalin kesepakatan dan sudah melakukan tes medis dengan raksasa asal Jerman, Bayern Munchen, yang mengaktifkan rilis clause-nya di Napoli sebesar 50 juta euro. Nah, penasaran dengan apa keunggulan dari bek berusia 26 tahun ini yang membuat Bayern Munchen rela menebus klausul kontraknya di Napoli? Let's go, kita bahas sama-sama. Berbeda dari pemain-pemain asal Asia yang lebih banyak berposisi sebagai gelandang atau penyerang seperti Hidetoshi Nakata, Song Heung-min ataupun Park Ji-sung, Kim Min-jae ini adalah seorang pemain bertahan, tepatnya bek tengah atau center back. Kim mengawali karir profesionalnya di Eropa bersama klub Turki, Fenerbahce, yang merekrutnya dari klub Liga Cina, Beijing Guoan. Nggak butuh waktu lama, hanya berselang satu musim saja, ia hijrah ke tim dan kompetisi yang lebih tinggi, yaitu ke Napoli yang bermain di Liga Italia dan Liga Champions. Pindah ke Napoli inilah, Kim dibebani tugas yang cukup berat. Pemain bertinggi 190 cm ini diproyeksikan untuk menggantikan bek andalan Napoli yang selalu tampil konsisten di tiap musim, Kalidou Koulibaly yang hijrah ke Chelsea. Dan bek asal Korsel ini bisa menjawab tantangan tersebut dengan sangat baik. Ia langsung menjadi pemain andalan di lini belakang dengan menit terbanyak keempat sebanyak total 3070 menit. Dan bersama Emir Rahmani, Kim menjadi palang pintu pertahanan yang kokoh. Di Serie A, Napoli menjadi tim yang paling sedikit kebobolan, 28 gol dari 38 pertandingan. Dan lebih spesialnya lagi, ia berhasil mengantarkan Napoli menjadi juara Serie A untuk ketiga kalinya sepanjang sejarah klub setelah penantian 33 tahun lamanya. Yang bikin Kim Min-jae cocok bermain di Eropa adalah skill set dan gaya bermainnya yang bisa dikategorikan sebagai back modern. Berbeda dengan back tradisional yang tugasnya terfokus pada aspek bertahan menjaga tim agar nggak kebobolan, back modern memiliki tugas tambahan yakni ikut serta dalam proses membangun serangan atau build up. Dimana dengan seorang back modern diharuskan memiliki kemampuan yang bisa menunjang dalam melakukan build up, seperti kemampuan ball playing, distribusi bola atau umpan, serta ketenangan saat menguasai bola. Kim Min-jae memiliki dua hal ini. Ia merupakan seorang bek dengan kemampuan distribusi bola yang cukup mumpuni. Rata-rata per 90 menit, ia melepaskan 80,35 umpan dengan tingkat keberhasilan mencapai 90,2%. Mayoritas umpan yang ia lakukan adalah umpan sirkulasi ke kiri dan ke kanan guna menggeser blok pres lawan dan membuka akses sebelum ia melepaskan umpan progresi ke pemain depan. Selain umpan jarak pendek dan jarak medium atau sedang, Kim juga bisa melepaskan umpan jarak jauh yang bisa digunakan untuk bypass atau melompati blok pres lawan. Per 90 menit, ia melepaskan 8,07 long pass dengan keberhasilan 71,2%. Pemain berusia 26 tahun ini juga bisa menggunakan kemampuan dribblenya untuk melakukan progresi dan mengeliminasi blok pres saat opsi progresi terdekat ditutup oleh lawan. Kemampuan dribble ini sangat berguna untuk memecah high press lawan karena akan ada pemain yang terpancing untuk press ke dirinya. Meski Kim merupakan bek dengan kaki kanan sebagai kaki terkuatnya, terlihat ia pun juga sering menggunakan kaki kirinya dengan baik. Oleh karena itu, pemain asal Korea Selatan ini nggak canggung ketika ditempatkan di posisi center back sebelah kiri, meski idealnya posisi tersebut diisi oleh bek berkaki kidal. Composure atau ketenangan Kim menjadi penunjang baginya terutama saat menguasai bola. Ia nggak panik saat mendapatkan tekanan dari lawan sehingga tetap bisa mengambil keputusan dan melepaskan umpan dengan tepat. Composure ini sangat penting dimiliki oleh back modern karena akan sering menghadapi lawan yang melakukan high press saat ia menguasai bola. Beralih ke aspek bertahan atau defense, Kim merupakan back yang mengandalkan kemampuan membaca permainan atau reading the game. Ia menggunakan kemampuannya itu guna mengetahui kapan timing yang tepat untuk naik ke depan ataupun tetap stay di posisinya.
Terlihat juga, Kim dengan kemampuannya tadi bisa melakukan cover area saat Rahmani keluar dari posisinya, ataupun di saat lawan hendak mengekspos ruang di belakangnya. Bek yang baru saja mengikuti wajib militer di negaranya ini juga terlihat sangat agresif ketika step up atau naik menutup pemain yang akan mengekspos ruang di depannya. Ia bisa step up atau naik dengan cepat. Tujuannya agar bisa sesegera mungkin menutup ruang yang dimiliki oleh lawan, sehingga nggak memiliki momentum untuk melepaskan umpan. Dengan tinggi 190 cm, ia tergolong bek yang cepat serta punya kemampuan menjaga intensitas dalam bertahan. Hal ini penting agar seorang bek bisa melakukan beberapa aksi bertahan dalam hitungan detik. Bek yang nggak punya kemampuan menjaga intensitas nggak mampu melakukan aksi bertahan secara simultan. Pun begitu, nggak bisa dipungkiri agresivitas Kim untuk bergerak naik ini cukup beresiko, karena jika ia terlambat untuk menutup ruang dan lawan bisa lepas, maka ruang yang ditinggalkan tersebut bisa terekspos. Terutama jika ia bermain di sistem 2 center back yang mana nggak ada pemain mengcover ruang yang ia tinggalkan. Keunggulan lain dari Kim adalah aerial duel atau duel udara. Dengan tinggi badan yang mencapai 190 cm, menjadikan privilege bagi Kim dalam melakukan duel. Statistik duel udaranya pun cukup baik. 2,89 duel udara dimenangkannya per 90 menit dengan persentase 65,8%. Akan menarik bagaimana nantinya ia bermain di Bayern Munchen. Apakah ia akan diduetkan dengan Matthijs de Ligt atau Upamecano? Atau apakah ia akan bermain dengan sistem 3 back? Di Napoli, meski di atas kertas bermain 2 center back, namun dalam beberapa momen terlihat berubah menjadi 3 center back di fase build up, dengan Lobotka yang turun di antara 2 center back dan Kim lebar di sisi kiri. Bahasan back modern ini memang sangat menarik, dan Ruang Taktik akan live hari Selasa jam 7 di Stadio untuk membahasnya. Download aplikasi Stadio untuk bisa ngobrol bersama.